Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrihatul Ulia, guru pengampu mata pelajaran sosiologi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelajaran mengenai ragam gejala sosial di masyarakat, materi kelas 10 sosiologi. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada 3.1, yaitu menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di dalam masyarakat, dan 4.3 mengaitkan realitas sosial menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, konsep dasar dalam sosiologi yang akan kita bahas adalah stratifikasi sosial atau lapisan sosial. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui mengenai apa sih stratifikasi sosial, di sini Bu Lia akan menampilkan gambar ya. Nah, kenapa sih gambarnya kok ada anak ini memakai seragam TK, memakai seragam SD, memakai seragam SMP, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam dunia pendidikan atau di dalam sekolah terdapat tingkatan-tingkatan yang dimulai dari tadi ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan apa sih stratifikasi itu? Jadi stratifikasi adalah lapisan-lapisan sosial atau penggolongan, seperti itu. Nah, stratifikasi sosial sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu stratum dan socius. Stratum sendiri berarti penggolongan atau tingkatan, sementara socius adalah teman atau masyarakat. Jadi stratifikasi sosial adalah tingkatan atau golongan dalam masyarakat. Lebih lanjut kita pelajari stratifikasi sosial menurut para ahli atau sosiolog. Nah, ini yang pertama adalah ada menurut Suryono Sukanto, salah satu sosiolog yang berkebangsaan Indonesia. Nah, Suryono sendiri mengemukakan stratifikasi sebagai penggolongan ya, penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam kategori atau lapisan-lapisan tertentu. Nah, dimensi atau indikator yang digunakan untuk mengukur adalah ada kekuasaan, ada kehormatan, dan prestis dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menurut Pitirim Alex Sorokin. Nah, dia ini adalah sosiolog berkebangsaan Rusia. Nah, Pitirim sendiri mengemukakan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat atau hierarki. Nah, lawan dari stratifikasi sosial sendiri adalah diferensiasi sosial atau perbedaan secara sejajar. Kalau stratifikasi sosial tadi kan perbedaan secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau diferensiasi kan sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Itu. Nah, bagaimana sih asal-usul stratifikasi sosial sendiri? Nah, mari kita ketahui. Nah, stratifikasi sosial sendiri menurut terbentuknya atau proses terbentuknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara alami dan yang kedua adalah sengaja dibentuk. Kita pahami dulu ya. Secara alami. Berarti kalau secara alami itu sudah ada dalam diri individu sejak mereka lahir atau melekat di dalam diri individu. Seperti contoh yang Bu Lia tampilkan, ini adalah keluarga kerajaan Inggris Britania Raya. Nah, yang kita soroti adalah Pangeran Charles. Nah, sejak kecil atau sejak dilahirkan Pangeran Charles berarti sudah memiliki darah biru atau sudah termasuk dalam kategori bangsawan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk. Nah, kalau sengaja dibentuk berarti kan gimana? Sengaja direncanakan. Kalau dibentuk dan direncanakan harus ada hasil akhir atau tujuan, seperti itu. Nah, selain itu karena dibentuk dan ada tujuan atau hasil akhir, harus ada pembagian kekuasaan, tugas, dan wewenang masing-masing. Nah, seperti lihat tampilkan contohnya ya, dimulai dari atas ada kepala desa beserta perangkat-perangkatnya, ke bawah ada ketua RT, dan terakhir adalah ketua RT. Nah, seperti itu. Baik, di sini Bu Lia akan menampilkan video yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Kalau tadi kan sudah ada gambar-gambar. Oke, mari kita saksikan.
ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรNah, setelah melihat video, mari kita kaitkan video tersebut dengan materi kita, yaitu stratifikasi sosial. Nah, apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Nah, kita soroti dulu ya. Yang pertama adalah ada anak kecil. Nah, anak kecil tersebut berasal dari lapisan sosial bawah, atau bisa dikatakan orang yang miskin atau tidak mampu. Bahkan untuk membeli obat saja, untuk ibunya yang sakit, dia tidak bisa, bahkan sampai mencuri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 30 tahun kemudian anak itu sudah bisa merubah apa? Posisinya, statusnya menjadi lapisan atas. Dia berhasil menjadi dokter. Nah, hal tersebut diperoleh melalui apa? Usaha dan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini pendidikan juga bisa menjadi apa? Dimensi atau indikator seseorang untuk menaikkan strata atau status posisinya, seperti itu. Nah, kebalikan untuk bapak penjual supnya yang tadinya dia berada di lapisan atau posisi atas karena dia membantu sesama. Nah, 30 tahun kemudian bapak itu kan sakit, kemudian dibantu oleh anak kecil tadi yang sudah menjadi dokter. Nah, kemudian posisinya berarti berubah menjadi ke bawah, seperti itu ya. Nah, video tadi juga masuk ke dalam sifat stratifikasi sosial. Nah, sifat stratifikasi sosial sendiri ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, ini bisa kita lihat panahnya ya. Ini ada ke atas dan ada ke bawah. Jadi di dalam stratifikasi sosial terbuka, seseorang atau individu dia bisa melakukan mobilitas sosial atau perpindahan. Misalkan contohnya tadi, anak kecil yang asalnya berada di lapisan bawah, dia berhasil menuju ke lapisan atas, begitupun juga bapaknya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang tertutup. Nah, kita lihat ya di sini panahnya.
Ini biasanya terjadi pada keluarga bangsawan atau kasta seperti itu, bahwa yang di sini raja tidak bisa turun kasta seperti itu. Nah, selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang bersifat campuran. Nah, campuran ini sendiri terdiri dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Kita lihat contohnya pada masyarakat yang ada di Bali. Di sana kan sistem yang digunakan stratifikasi terbuka dan tertutup. Nah, terbuka adalah untuk sistem perekonomian, sementara yang tertutup yang digunakan adalah pada sistem keturunan. Misalkan kita lihat di Bali kan ada yang namanya I Gusti, ada yang namanya Made, dan juga ada yang namanya Nyoman. Nah, itu kan bisa menunjukkan kasta atau dari mana mereka berasal. Nah, kalau dari segi ekonomi mereka bebas untuk memiliki hak yang sama dalam segi pendidikan dan hal yang lain. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, bentuk stratifikasi sosial sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem politik nih, yang kedua adalah sistem ekonomi, dan yang ketiga adalah sistem lingkaran kabium. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah bentuk sistem politik. Nah, sistem politik sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe kasta, tipe oligarkis, dan tipe demokratis. Oke, langsung saja tipe kasta ya. Di sini ada gambar. Nah, tipe kasta sendiri ini sifatnya dia tidak bisa melakukan mobilitas sosial baik ke bawah atau ke atas karena garis-garisnya di sini bersifat kaku seperti itu, tidak bisa dirubah ya. Misalkan raja ini dia tidak bisa turun kasta menjadi budak dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah tipe oligarkis. Tipe oligarkis hampir sama sebenarnya dengan tipe kasta, namun di sini yang memimpin atau menjadi raja ini bukan hanya berasal dari keturunan, tapi berasal dari kebudayaan atau perjanjian dari suatu masyarakat. Jadi bisa dari kepandaian ataupun dari kekayaan seperti itu. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah tipe demokratis. Nah, tipe demokratis ini seperti yang dianut di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi setiap orang atau setiap individu dia memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan di depan pemerintah. Jadi yang menjadi pemimpin politik atau pejabat di sini bebas ya, tergantung pendidikan, keahlian, dan juga keberuntungan. Tidak ada seperti tadi sistem keturunan. Itu. Nah, selanjutnya adalah sistem ekonomi. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada apa? Gambar rumah dan juga ada gambar hotel-hotel atau gedung-gedung yang tinggi. Nah, sistem ekonomi sendiri ini kita melihat pada apa? Pendapatan dan kekayaan. Jadi di sini terjadi menjadi 3 lapisan ya. Yang lapisan terakhir adalah apa? Masyarakat miskin ya. Yang kedua adalah masyarakat sederhana, dan yang ketiga adalah masyarakat lapisan atas atau orang-orang kaya. Nah, orang kaya ini biasanya disebut dengan apa? Pemilik modal atau kaum kapitalis atau kaum borjuis. Nah, kebalikannya tadi masyarakat miskin yang sering disebut dengan apa? Masyarakat atau kaum proletar. Nah, dalam sistem ekonomi sendiri kita kembali lagi ya, berkaca dari tadi pendapatan dan kekayaan. Nah, yang dilihat berarti apa? Ada rumah ya, kan bisa kita lihat kalau orang lapisan bawah kan rumahnya apa? Ini kan di samping apa? Sungai-sungai itu ya, berbeda dengan masyarakat kaum borjuis. Dia tinggalnya di hotel, di apartemen atau di perumahan. Terus apa lagi sih? Ada lifestyle atau gaya hidup. Nah, misalkan orang miskin tadi atau kaum lapisan bawah dia bisa makan saja sudah bersyukur, berbeda dengan orang kaya atau orang yang berada di lapisan atas. Dari pola makan, dari gaya berpakaian, gaya bicara, dan perilaku juga diatur seperti itu. Oke, yang terakhir adalah sistem lingkaran kabium. Nah, sistem lingkaran kabium sendiri ini biasanya dianut di dalam keraton atau kerajaan. Nah, yang menjadi pusat atau sentral di sini adalah pertama raja, kemudian dia keluar ke kerabat raja atau para bangsawan, dan kemudian terakhir adalah rakyat. Nah, gimana sih sistem di lingkaran kabium atau kerajaan itu sendiri? Nah, yang pertama adalah logikanya seperti ini.
ketika tempat tinggal kita lebih jauh dari pusat kota atau pusat kerajaan, maka hak-hak kita akan semakin diabaikan dan kewajiban kita akan semakin banyak seperti itu. Nah, berbeda dengan kerabat raja ini, kan dia di samping raja seperti itu. Nah, seperti bisa kita lihat pada contoh-contoh sinetron atau film-film yang di Indosiar itu, yang film action-action atau perang-perangan itu ya, biasanya zaman dulu kan menampilkan film kerajaan-kerajaan itu. Nah, bisa kita lihat para rakyat atau kaum yang lapisannya berada di bawah, mereka kan cenderung ditindas, disuruh apa? Membayar upah. Bahkan kalau mereka tidak sanggup atau tidak kuat membayar tadi upah atau pajak, mereka adanya kekerasan seperti itu. Terus hasil bumi atau hasil dari pertanian mereka harus dibeli oleh kerajaan, tidak boleh dibeli oleh kelompok lain seperti itu. Jadi mau tidak mau rakyat harus menjual tadi hasil-hasil panennya kepada raja seperti itu. Nah, sudah selesai ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.